Ya, shalom semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Gak kerasa ya sudah masuk ke bulan April. Kita sudah melalui banyak proses hingga detik ini. Bahkan lingkungan sekitar kita yang mungkin tidak mendukung untuk jadinya ibadah. Tapi puji Tuhan, kita masih boleh menghadap Tuhan. Kita masih bisa memuliakan namanya baik di rumah kita masing-masing. Dan mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau tetap memuji dan memuliakan namanya. Kita mau terus bertumbuh dengannya, berjalan bersama dia. Mari kita akan memulai ibadah ini. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian. Datang Roh Kudus. Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku ya Yesus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. Soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ya, kita mau membuat pengakuan bahwa ibadah kita pada siang hari ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu ya Yesus, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
dalam seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya, shalom pemuda. Sudah setahun, nggak kerasa sudah setahun kita sudah level up. Kita sudah baca tentang level up di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini. Sudah banyak aspek yang sudah kita pelajari dari kehidupan kita, dan kita sudah digembleng Tuhan begitu luar biasa selama proses level up ini. Tapi satu hal yang tentu kita harus ketahui adalah level up nggak akan berhenti ketika tema besar kita juga sudah berhenti. Level up adalah suatu proses yang harus kita jalani terus sama Tuhan, dan di tahun pengurus yang baru, di tahun ini, tahun 2020 hingga tahun 2021, Tuhan sudah taruh tema besar lagi yang akan kita pelajari dan akan kita gumulkan, yaitu adalah Spirit Led Life, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saya merenungkan tema ini, tema yang akan kita jalani, terus terang saya merasa tertegur sekali. Saya tertegur karena tema ini bukan tema yang mudah untuk kita jalani bersama. Karena saya sendiri merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan, karena seringkali saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Seringkali saya jalan sendiri, seringkali saya nggak tanya Tuhan maunya Tuhan apa. Saya jalan aja karena saya merasa mampu, saya merasa kuat. Tapi sekali lagi bahwa dunia ini tidak menjanjikan apapun. Tuhanlah sumber keselamatan dan Tuhanlah sumber damai sejahtera bagi hidup kita. Dan ketika saya jalan sendiri, tidak jarang saya mengalami kekecewaan atas yang sudah saya ambil, atas keputusan yang sudah saya jalani. Dan saya nggak punya pondasi. Dan yang tertinggal adalah rasa bersalah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku jalan sendiri? Kenapa kok aku nggak tanya kamu? Kenapa aku kok merasa kuat? Dan di tema ini benar-benar suatu hal yang harus saya pelajari, dan saya juga mengajak semua kita untuk mengajak Roh Kudus hadir di setiap aspek kehidupan kita. Dan Spirit Led Life, kita mau benar-benar undang Roh Kudus hadir di setiap lini kehidupan kita, dan kita mau mengaku dosa kita, bahwa sering di momen-momen kehidupan kita melupakan Tuhan. Kita nggak tanya Tuhan, kita lupa Tuhan di mana, dan ini sebagai titik balik kita mau undang Roh Kudus, kita mau libatkan Dia di setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Dan tentu saya mengajak kita berdua, kita semua yang ada di rumah, untuk berdoa. Kita mengaku dosa kita, dan kita mau melibatkan Roh Kudus. Saya beri waktu buat kita semua untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan. Kita sering melupakan Dia, tapi Dia tak pernah lupa sedetik pun dengan kita. Kita ada hari ini, boleh ada, itu semua atas kasih karunia Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita face to face sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan ini kami anak-Mu Tuhan. Kami mau Engkau pimpin Yesus di setiap langkah kami. Maafkan kami Yesus, maafkan kami jika kami sering lupa kepada-Mu. Mari kita saat teduh di rumah, kita pejamkan mata kita. Kita siapkan hati kita, Lord, this is me. Yesus, kami anak Bapa. Tuhan, ini kami anak-Mu Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau meninggikan-Mu Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Maafkan kami Yesus, maafkan kami jika kami sering lupa akan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Kami sering lupa atas kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Bapa, maafkan kami. Dan ajar kami Tuhan di tema ini Tuhan. Di tema besar kami setahun ke depan ini Tuhan, Spirit Led Life. Kami mau mengubah hidup kami 180 derajat untuk jalan bersama-Mu, untuk dekat hidup dengan-Mu. Bapa, ajar kami untuk merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biar kami juga nyatakan kepada orang lain Tuhan, hidup kami mampu menjadi berkat bagi lingkungan sesama kami. Menyadarkan mereka semua bahwa hidup mereka tak lepas dari kuasa Roh Kudus yang senantiasa menjaga mereka. Maafkan kami Tuhan jika kami sering mengecewakan Roh Kudus-Mu. Maafkan kami jika kami sering jalan sendiri. Dan kami ingin berkomitmen Tuhan, ini adalah titik balik kami Tuhan untuk jalan bersama-Mu. Di setiap tantangan hidup kami Tuhan, kami tahu kami dapat melewati semuanya bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih menyembah-Mu Yesus. Kami mau angkat puji-pujian hanya bagi-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam pertolongan-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. My soul surrenders. Here I am with my arms lifted high, as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Yes, Jesus. Through the storm and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. Yes, Jesus. You're my Savior and my peace. Oh, Christ, my King, I will throw you. Yes, yes, Jesus. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my
Amin. Ya, kita mau terus puji Tuhan, dan sebelum kita lebih lagi untuk memuji namanya, saya mau share tentang berita anugerah kita yang hari ini terambil di Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Ya, sungguh luar biasa. Hari ini betul-betul kita diberi kesempatan buat Tuhan untuk lebih lagi memuji Dia, untuk menikmati anggur baru, menikmati minyak urapan baru dari Tuhan. Dan untuk itu kita mau mendedikasikan hidup kita. Mulai hari ini adalah titik balik dari hidup kita, lebih mengandalkan Roh Kudus. Kita terima anggur baru dari Tuhan, kita terima minyak urapan dari Tuhan, karena kita adalah anak gembalaan Tuhan itu sendiri. Kita adalah anak Tuhan yang mau taat kepada Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian, anggur baru tercurah. Yang di rumah boleh berdiri sambil tepuk tangan. Bisa ajak mama-mamanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Kita mau puji Tuhan bareng-bareng. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangun umat. Itu kita semua, yes. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo lebih semangat dong. Kita mau puji Tuhan, kita mau undang Roh Kudusnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan semua hari ini. Saat pembebasan tiba, yes, amin Jesus. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Yang di rumah angkat tangannya dong, kita mau puji Tuhan. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi, anggur baru tercurah,
Hidup kita sudah dipimpin dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan karya Tuhan di dalam hidup kita dengan anugerah-Mu. Kita tetap berdiri. Kita mau ajak kita supaya di rumah berdiri. Kita mau angkat pujian ini sambil tepuk tangan, memuji Tuhan dengan semangat. Yes. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu ya Yesus, ini pengakuan kami. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kita mau terus memuji Tuhan. Yes. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu ya Yesus. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Yes. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. Ya, beri pujian bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan sekali lagi untuk kami boleh bersama-sama, untuk kami menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ketika kami akan membaca, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan kami ya Tuhan. Bukan saja untuk mengerti, tetapi Engkau akan memampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga akan bekerja di dalam hati kami masing-masing,
untuk setiap orang yang mendengarkan, untuk setiap orang yang melihat, biarlah Engkau sendiri yang turut bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Tuhan sertai juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama memperhatikan di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tema kita adalah Spirit Light Life. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 2, ayat 11 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara berbahagia kalau kita boleh membaca, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Rekan-rekan pemuda yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada siang hari ini, Spirit Led Life, itu mau mengingatkan kepada kita, supaya kita semua hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sebelum masuk jauh di dalam bagian ini, kalau kita berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus menyadari apa yang sebetulnya kita serahkan kepada Roh Kudus. Sama seperti saudara, kalau pada waktu lalu, katakanlah 4 tahun yang lalu ketika kita mengadakan pemilihan umum berkaitan dengan wali kota, seingat saya pada waktu itu kita sudah mengenal Ibu Risma dan banyak orang yang senang dengan kinerjanya dia, sehingga ketika pemilihan umum kita banyak berbondong-bondong berharap juga Ibu Risma untuk menjadi wali kota yang kedua, dan itu sudah terjadi. Sekarang kalau katakanlah tahun depan akan ada pemilihan umum, kita tidak pernah tahu siapa semua yang akan maju, kita tidak pernah tahu, mungkin sebagian orang sudah tahu. Tetapi kita mesti menyadari bahwa ketika nanti kita memilih siapapun juga pemimpinnya, kita harus sadar bahwa kota Surabaya akan dipimpin oleh wali kota yang baru. Sama saudara, kesadaran semacam itu seharusnya juga ada di dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya ingin hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus,
maka saudara dan saya harus memahami apa yang Roh Kudus lakukan bagi orang percaya. Saudara, seringkali orang berbicara atau gampang berbicara dan ngomong, ya hidup saya sudah saya serahkan kepada Roh Kudus. Saya sudah menyerahkan begitu saja kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup saya. Pertanyaannya saudara, apakah dia tahu bahwa cara bekerja Roh Kudus bagaimana? Apa dia tahu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus terhadap orang-orang yang percaya? Seringkali banyak orang yang tidak memahami ini, tetapi asal berbicara saja. Nah, saudara, mari kita memperhatikan apa yang Roh Kudus lakukan pada orang percaya. Sehingga ketika engkau tahu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, maka engkau akan dan terus-menerus ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ada banyak hal yang Roh Kudus lakukan untuk orang percaya. Saya akan mengambil beberapa hal saja. Yang pertama adalah melahirbarukan kita. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa memahami, mengerti, berkaitan dengan Roh Kudus ketika saudara dan saya tidak pernah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama adalah kita menyadari kalau saudara dan saya saat ini bisa percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan saudara semua supaya saudara terus-menerus sadar bahwa saya percaya bukan karena kehebatan saya. Saya percaya bukan karena kehebatan penginjilan yang ada. Saya percaya bukan karena orang-orang yang dekat dengan saya membawa saya. Tetapi mesti diingat bahwa ada pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dilahirbarukan menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya ingin menekankan bahwa Roh Kudus itu memampukan orang percaya itu dewasa di dalam imannya. Kita akan membuka Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan Roma pasal 8, ayatnya yang ke-14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita diingatkan bahwa ketika saudara dan saya percaya akan pimpinan Roh Kudus, maka kita juga percaya bahwa Roh Kudus mendewasakan kita di dalam iman kita. Kenapa saudara? Karena jelas dikatakan kita semua dipimpin oleh Roh Allah dan kita adalah anak Allah. Kita tidak hidup di dalam perbudakan, kita tidak hidup di dalam hawa nafsu, tetapi kita dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang sadar bahwa dirinya dipimpin oleh Roh Allah, dia akan menempatkan dirinya dengan baik dan dia terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Terus saudara, yang ketiga, di dalam ayatnya 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan karena kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita.
Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang sadar betul bahwa hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang itu akan sadar bahwa hidupnya terus-menerus harus dikuduskan. Saya selalu mengingatkan bahwa pengudusan itu terjadi di dalam dunia ini. Saya ingin katakan kepada saudara, di surga nanti saudara tidak perlu dikuduskan. Kenapa? Karena kita sudah kudus. Pengudusan itu terjadi ketika saudara percaya kepada Yesus, awal saudara percaya kepada Tuhan Yesus, sampai perjalanan kita dijemput oleh Tuhan, maka saat inilah yang dikatakan pengudusan. Orang yang sadar bahwa hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia sadar pula bahwa hidupnya harus kudus di hadapan Allah. Pertanyaannya, boleh tawar-menawar apa tidak? Boleh atau tidak? Enggak boleh, saudara. Saudara enggak bisa ngomong, hari ini enggak kudus dulu, besok kudus. Hari Senin sampai dengan Sabtu enggak kudus, kalau Minggu baru kudus. Hari Senin sampai hari Sabtu berbuat dosa, hari Minggu baru kudus. Untuk orang-orang yang demikian saya selalu berdoa, Tuhan Yesus datangnya hari Sabtu. Supaya apa? Supaya Anda tidak masuk di dalam Tuhan mengangkat kita semua. Ya. Jadi kita harus sadar, setiap orang-orang atau anak-anak muda, dia harus sadar bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus menguduskan hidupnya di hadapan Allah. Dia sadar betul bahwa Tuhan menghendaki dia kudus. Karena Tuhan kudus, maka kita umatnya harus kudus. Oleh sebab itu, saudara, pengudusan itu terjadi di dalam dunia ini. Saya katakan, loh, kalau begitu apakah kita tidak bisa jatuh di dalam dosa? Bisa. Kita bisa jatuh di dalam dosa? Bisa. Tetapi bedanya apa, saudara? Bedanya begini. Orang yang mempercayakan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia sadar, dia menyesal, dan dia anggap jijik dosa itu. Dia akan buru-buru tinggalkan dosa itu dan dia kembali kepada jalan yang benar dan dia terus ingin hidup di jalan yang benar. Bedanya dengan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, bedanya adalah dia tahu dosa, dia mengerti itu dosa, tetapi dia menikmati dosa itu. Dia terus-menerus hidup di dalam dosa. Ada begitu banyak orang yang sudah mengingatkan dia, ada begitu banyak orang yang sudah dan berusaha untuk menarik dia dan mengangkat dia. Tetapi dia katakan, tidak, saya baru menikmati dosa ini. Maka saudara, ketika saya berjumpa dengan beberapa orang pemuda, tentunya bukan orang pemuda di sini begitu ya. Ada orang yang ngomong begini, lagi muda, ngapain harus hidup kudus? Selagi-lagi muda, aku mau berbuat dosa dulu. Nanti kalau kira-kira tengah-tengah tua, saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau hidup kudus, saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya, kapan saudara dan saya tahu kita dipanggil oleh Tuhan? Gak akan pernah ada orang yang tahu, saudara. Kapan saudara dan saya akan dipanggil oleh, tidak pernah ada orang yang tahu. Oleh sebab itu saudara, sejak saudara dan saya percaya kepada Yesus, pengudusan itu terjadi dan kita harus menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita siap menjadi orang-orang yang senantiasa dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, saudara, yang ingin saya beritahukan kepada saudara, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia sadar betul bahwa Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Roh Kudus itu memberikan pendampingan bagi setiap orang yang percaya, yang mengalami kedukaan, yang mengalami kesusahan, yang perlu jalan untuk dituntun dan sebagainya. Roh Kudus memberikan itu semua kepada saudara dan saya.
Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasalnya yang 14 dan pasalnya yang ke-16. Itu mau mengingatkan kepada kita, kalau saudara yakin bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan dan pendampingan bagi saudara. Saudara mengalami persoalan apapun juga, Roh Kudus akan mendampingi, Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi saudara-saudara semua. Saudara, oleh sebab itu, saudara, ketika kita menyadari bersama-sama bagaimana luar biasanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka seharusnya inilah yang membuat saudara dan saya bergairah, ingin hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia melahir barukan saya. Kenapa? Karena dia mendewasakan iman saya. Kenapa mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus menguduskan saya terus-menerus, dan saya diberikan penghiburan dan pendampingan di dalam kehidupan saya. Saudara, ketika kita sadar betul bahwa kita mau menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, maka baru yang kedua kita berbicara soal tantangan hidup bagi orang-orang yang percaya. Apa tantangannya bagi orang-orang yang percaya ketika kita ini hidup di dalam Tuhan? Apa tantangan bagi saudara dan saya ketika kita ini hidup di dalam Roh Kudus? Lalu saudara, mari kita memperhatikan Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Tapi saya hanya akan membaca bagian-bagian yang penting saja. Ayat yang ke-16 akan saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudara, kita mau diingatkan sekali lagi, tantangan yang paling berat ketika saudara dan saya hidup di dalam Roh Kudus adalah keinginan daging. Ya, kalau saudara memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21, ya di situ ada percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, dan semua yang jahat-jahat itu. Saudara, bukankah itu kadang menjadi bagian-bagian di dalam kehidupan kita? Kita kadang mementingkan diri sendiri, kita kadang menjadi orang yang egois, kita gampang iri hati kepada orang lain berhasil, kita kepingin berhasil seperti dia. Orang lain memiliki banyak harta, kita pun juga kepingin dia. Dan pokoknya semua yang dimiliki oleh orang lain seakan-akan kita ingin, dan kita menjadi orang yang gampang iri. Kita gampang marah, kita gampang mencari permusuhan dan sebagainya. Saudara, itu kita mau diingatkan bahwa tantangan saudara dan saya menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu keinginan daging. Saudara, keinginan daging ini menurut saya adalah bagian tantangan yang paling besar. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya masih hidup di dalam daging kita ini. Kita masih punya daging, kita masih utuh hidup di dalam dunia ini, kita masih menapaki jalan. Maka saudara, tantangan ini adalah tantangan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Maka saudara, ketika saudara dan saya mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu berarti saudara sadar hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya harus melawan keinginan daging saya. Saya harus menghentikan, saya harus berkata stop kepada keinginan daging saya, supaya saya terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Yohanes pasalnya yang kedua, 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya
yang ke-15 dan 17. Saya akan bacakan. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-15. Dan ayatnya yang ke-16 dan 17. Begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, Yohanes mengingatkan kepada kita, janganlah kita itu mengasihi dunia. Jadi tantangan yang paling berat, yang kedua, selain tadi keinginan daging, adalah Yohanes mau katakan, tantangan kita hidup di dalam Allah adalah ketika saudara dan saya mengasihi dunia. Apa artinya mengasihi dunia? Dia jabarkan dengan jelas. Ya, yang pertama keinginan daging, sama seperti yang tadi saya uraikan. Yang kedua dia ngomong keinginan mata. Apa artinya keinginan mata? Artinya apa yang saudara lihat, apa yang saudara pandang, apa yang saudara mengerti dengan mata saudara, saudara menginginkannya semua di dalam kehidupan saudara. Maka itu dikatakan keinginan mata. Tetangga punya mobil baru, kita kepingin punya mobil baru. Tetangga punya rumah besar, kita rasanya tidak terima, kita kepingin punya rumah besar. Tetangga punya pekerjaan yang lebih baik, kita juga kepingin punya lebih baik. Apa yang kita lihat selalu menghantui kita, dan kita rasanya hidupnya tidak tenang dengan apa yang kita lihat. Keangkuhan hidup. Jadi banyak orang yang hidupnya sudah berhasil, dia seakan-akan berkata kepada dunia dan kepada dirinya sendiri, ini karena kehebatanku, ini karena kepandaianku, ini karena aku bisa mengatur, ini aku bisa lakukan semua ini karena jerih payahku. Bukan karena pertolongan Tuhan, apalagi pertolongan Roh Kudus, bukan. Karena kehebatan saya. Saudara, orang yang semacam ini justru Tuhan mau ingatkan, mereka masih menjadi orang-orang yang mengasihi dunia. Saudara, orang yang mengasihi dunia, dia tidak akan bisa mengasihi Bapa. Kalau saudara dan saya masih mengasihi dunia, kalau saudara dan saya masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging kita masih di dalam keinginan-keinginan mata kita yang harus kita penuhi terus-menerus, kita masih hidup di dalam keangkuhan hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah. Maka kita tidak akan pernah bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Oleh sebab itu saudara, mari kita melihat apa yang tadi kita baca dan mari kita mencoba memahami apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita ini hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, yang pertama di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, bagaimana saudara dan saya mau terus dipimpin oleh Roh Kudus? Setelah bagian pertama saya ceritakan bagaimana pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang kedua saya berbicara soal tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagian yang ketiga mau mengajarkan kepada kita, saudara. Yang pertama kita sadar betul bahwa Roh Kudus, apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan saudara, itu adalah berasal daripada Allah. Jangan kita menerima roh dunia, tetapi kita menerima roh Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Maka saudara, orang yang sadar betul bahwa dia berasal dari Allah, maka dia tahu bahwa statusnya dia sebagai anak-anak Allah. Dia
kemanapun juga dia sadar dia adalah anak-anak Allah. Dia pergi ke pekerjaan, dia sadar bahwa dia adalah anak Allah. Dia pergi ke kantor, dia sadar bahwa dia adalah anak Allah. Dia jadi mahasiswa, dia sadar bahwa dia mahasiswa sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Dia bekerja, dia melakukan apapun juga. Dia harus sadar bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita sadar pula bahwa anak-anak Allah ada kuasa Allah yang Allah berikan memampukan saudara dan saya untuk menghadapi tantangan itu. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, maka ada kuasa Allah yang terus-menerus bekerja membuat saudara dan saya semakin hari semakin melekat dengan Allah. Bukan dengan dunia, karena kita tidak mengasihi dunia, tetapi kita melekat dengan Allah. Dan kalau itu kita praktekkan terus-menerus, maka hidup kita semakin hari akan semakin jadi lebih baik. Ayat yang ke-14, saudara, dikatakan hidup sebagai manusia rohani. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia sadar bahwa hidupnya adalah manusia rohani. Artinya apa, saudara? Artinya orang yang sadar bahwa dirinya adalah manusia rohani, maka dia harus memikirkan perkara-perkara rohani, maka dia harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Bapa, maka ia harus memikirkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupannya dia. Manusia rohani itu sadar betul bahwa tantangannya adalah keinginan-keinginan duniawi. Tetapi manusia rohani sadar betul bahwa apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia kerjakan itu menyenangkan hati Bapa. Saudara, apakah kita pernah berpikir kalau kita bekerja, kalau kita berada di rumah, kalau kita berada dimanapun juga, apakah saudara pernah berpikir apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, ketika saya bergaul dengan siapapun juga, apakah saudara berpikir bahwa saudara ini adalah manusia rohani? Kalau saudara berpikir bahwa saudara menjadi manusia yang rohani, maka saudara, kerohanian saudara itu akan memampukan orang lain itu merasa bahwa hidup saudara itu memang benar dekat dengan Allah. Kita dekat dengan orang bukan karena kita mau memanfaatkan orang itu, bukan. Kita dekat dengan orang itu karena kita sadar betul bahwa Tuhan menghendaki saya untuk dekat dengan orang itu dan saya ingin menjadi berkat bagi orang itu. Bukan orang dunia, kalau orang dunia segala sesuatu dipikirkan hanya untuk kepentingannya sendiri. Orang dunia dekat dengan orang lain, kalau saya untung, saya akan terima. Kalau saya tidak untung, saya tidak akan melakukan itu. Bukan. Orang yang rohani, dia memikirkan bagaimana hidupnya itu mempermuliakan Tuhan. Terus saudara, yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, memiliki pikiran Kristus. Nah saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Memiliki pikiran Kristus. Ada orang mungkin bertanya, pikiran Kristus bagaimana, Pak? Pikiran Kristus apa, Pak? Saudara, pikiran Kristus adalah memikirkan sesama manusia, memikirkan manusia yang terhilang, tidak pernah hidupnya penuh dengan kebencian. Memiliki pikiran Kristus itu berarti sadar kalau ada orang-orang yang memusuhi, kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan dia akan doakan orang itu. Dia akan minta kepada Bapa untuk memberkati orang itu. Sudah ingat ketika Tuhan Yesus berada di salib dan ketika Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus justru yang pertama kali berdoa, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan.
Saudara, itu adalah pikiran Kristus. Ada orang yang memusuhi tetapi justru didoakan. Ada orang yang tidak suka dengan dirinya, justru dimintakan berkat supaya orang itu diberkati. Saudara, kalau pikiran Kristus ada di dalam kehidupan kita, saya hampir yakin saudara pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ketika lihat orang lain, ketika saudara dimusuhi oleh orang lain, saudara tidak ingin membalas dendam. Tapi saudara justru mendoakan dia. Ada orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, kita harus mendoakan mereka supaya Tuhan boleh menjamah mereka. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kepribadian kita, kita doakan mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara, pikiran Kristus tidak pernah berpikir seberapa banyak musuh saya. Pikiran Kristus tidak pernah berpikir kalau engkau memusuhi saya akan membalas engkau lebih jahat daripada engkau membalas saya. Bukan, itu bukan pikiran Kristus, itu pikiran iblis. Lalu saudara, mari ketika saudara dan saya menata hidup kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita terus bertanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah pikiran-pikiran Kristus itu terus mengalir di dalam kehidupan saya? Apakah pikiran-pikiran Kristus itu semakin hari akan semakin menguasai saya? Kalau saudara masih gampang marah, kalau saudara masih mementingkan sendiri, saudara harus terus berdoa kepada Tuhan supaya keinginan-keinginan daging itu dilepaskan. Saudara berdoa kepada Tuhan, saudara harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya saudara benar-benar menjadi manusia-manusia yang rohani. Saudara, saya katakan menjadi manusia rohani tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi pendeta atau menjadi penginjil, bukan. Tetapi menjadi manusia rohani itu prinsipnya adalah bagaimana saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan saudara melihat orang lain itu penuh dengan kasih. Saudara bisa melihat orang lain itu membutuhkan kasih Allah. Dan saat itulah saudara bisa menjadi berkat bagi mereka. Mari saudara, kita terus menerus ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara katakan di dalam kehidupan saudara secara pribadi, mari Roh Kudus terus akan mimpin saya, supaya saya menjadi orang-orang sadar betul bahwa saya memiliki roh Allah. Saya sadar betul hidup saya sebagai manusia rohani. Saya sadar betul bahwa pikiran-pikiran saya adalah memiliki pikiran Kristus. Sehingga saudara dan saya menjalani hidup ini, pasti saudara akan terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan tersenyum di dalam kehidupan saudara. Karena melihat saudara adalah orang-orang yang mengasihi Kristus. Biarlah saudara semua yang ada di rumah masing-masing, saudara boleh pikirkan ini. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita menjadi orang-orang yang sungguh semakin hari semakin berbuah bagi kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh nyatakan kebenaran-kebenaran ini kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan kalau hidup kami sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau Roh Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, mengingatkan segala sesuatu untuk kami terus hidup di dalam Allah. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan rohani yang semakin hari semakin besar. Dan biarlah pikiran-pikiran Kristus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang boleh menolong setiap anak-anak mudamu yang saat ini berada di manapun juga, yang saat ini boleh melihat, yang saat ini boleh mendengarkan melalui siaran ini. Biarlah Engkau yang boleh menolong mereka untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sadar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah mereka terus mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Hidupnya dipimpin dengan Roh Kudus. Ya, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, kita harus kudus.
Memang proses untuk menuju kudus itu kita akui tidak mudah, banyak tantangan di dalamnya, tapi percaya bahwa ketika kita mengundang Roh Kudus untuk mengalir dalam hidup kita pasti melaluinya dengan baik. Mari kita responi firman Tuhan tadi dengan satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari, biar pujian ini menjadi pengakuan kita. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku ya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku ya Yesus. Ini kami, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Semua katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan, kami siap Yesus, berserah penuh ya Yesus, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi dengan sungguh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Saudara-saudara pemuda, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan satukan hati kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh dan senantiasa mengingatkan kepada kami selaku anak-anak Allah. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami ya Tuhan, untuk terus-menerus hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Baik di dalam kami studi, baik di dalam kami bekerja, baik di dalam kami berumah tangga, ataupun yang kami lakukan, ajarkan kepada kami untuk kami terus menyadari bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pemuda di tempat ini, mereka-mereka yang sedang memiliki tugas, skripsi atau tesis, Engkau juga akan sertai dan berkati mereka. Berkati untuk setiap masa depan mereka. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menolong mereka pribadi demi pribadi, supaya Engkau sendiri yang boleh menata masa depan mereka. Demikian juga kami terus ingin berdoa untuk pengurus setiap orang-orang yang melayani di tempat ini, biarlah Engkau juga akan sertai, berikan kerinduan kepada mereka untuk terus mereka boleh melayani dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menolong mereka. Baik keluarga-keluarga yang berada di tempat ini, berada di Surabaya, atau berada di tempat yang lain, di mana mereka pernah ada di sana. Dan biarlah Engkau yang juga akan menolong dan membantu orang tua mereka semua, supaya Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk persoalan yang pelik di dalam dunia ini, bahkan di negeri yang kami sedang tinggali ini, kami berhadapan dengan virus Corona yang sedang melanda ini. Tolong Tuhan, Engkau boleh membantu kami masing-masing, supaya kami dapat hidup dengan sehat, supaya kami tidak menjadi alat untuk menyebarkan virus, tetapi justru kami boleh semakin hari semakin menangkal virus ini dengan baik, sehingga keadaan dan kondisi negeri kami boleh menjadi baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami juga boleh menjadi pemerintahan yang dapat berjalan semakin hari semakin lancar dan baik. Kami berdoa biarlah Engkau juga akan menolong untuk setiap pribadi-pribadi untuk tinggal di rumah dengan baik, dan biarlah Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan kehidupan kami bersama-sama ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan kali ini bisa ditransfer ke rekening GKI Residen Sudirman yang ada di bawah ini. Dan ayat persembahan kita terambil di Roma 12 ayat yang pertama yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyanyikan NKB 199, sudahkah yang terbaik engkau berikan?
yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang telah hilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak surga, terima kasih atas semua persembahan yang sudah terkumpul. Kami percaya bahwa tangan-tangan yang sudah Engkau utus yang akan mengelola persembahan ini dengan baik. Kami tahu bahwa persembahan ini akan bermanfaat untuk melebarkan kerajaan-Mu. Biarlah Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan dengan berkat-Mu, dengan penyertaan-Mu. Dan kami percaya bahwa kami merasa lebih baik ketika kami dapat memberi yang terbaik juga kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita membuat pengakuan bahwa kita sekali lagi tak akan pernah ragu kepada Yesus kita, dan kita akan senantiasa mengundang Yesus di setiap langkah kita. Kita nyanyikan denganmu Tuhan. Yang di rumah bisa ikut tepuk tangan, karena dengan Tuhan kita akan berjalan. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan di sekeliling kita. Yes. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Kita mau agungkan, kita mau nyatakan bahwa kita tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu ya Yesus. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Amin. Saudara-saudara yang berada di rumah, mari kita akan meyakini bahwa penyertaan Tuhan terus boleh ada di dalam kehidupan saudara-saudara, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati hidup di dalam kehidupan saudara. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saat teduh buat kita semua. Shalom Resyuters, terima kasih kalian telah mengikuti ibadah online Resyut hari ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang perlu kalian perhatikan. Berkenaan dengan pembatasan aktivitas di area GKI Residen Sudirman, kegiatan doa malam pada hari Selasa diliburkan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kondisi bangsa kita saat ini. Untuk teman-teman yang ingin bertumbuh bersama dan bergabung dalam cell group, kami mengundang kalian semua untuk bergabung menjadi anggota friend. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian dapat menghubungi Samuel di nomor 0878 5136 4037 atau melalui Instagram @resyut. Mulai bulan April 2020 sampai Maret 2021, kita akan belajar bersama tentang Spirit-led Life. Spirit-led Life akan membuat kita hidup sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus di tengah banyaknya persoalan yang kita hadapi. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti akan semakin berbuah dan buahnya dapat terlihat jelas dalam aktivitas kita setiap hari. Kebaktian Resyut tanggal 12 April 2020 dengan tema God is our victory akan dilayani oleh Saudara Ricky Avianto. Kebaktian ini akan dilaksanakan secara online pukul 11.30 di YouTube channel GKI Resyut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.